Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa di hari kedua ini, insyaallah hubungan kita yang terindah dalam mensyukuri nikmat Allah. Berbanyak kita dengan berucap kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Seiring dengan itu kita juga jangan lupa berbanyak sholawat kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tujuannya agar kita meraih indahnya syafaatnya Nabi, kita mendapatkan pembelaan sehingga kita menjadikan Rasulullah sebagai tauladan hidup kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kita pagi hari ini, bagaimana kita istiqomah menjalin ukhuwah. Kalau kita faham makna istiqomah itu kokoh kita dalam akidah, konsisten kita dalam ibadah, sehingga ada yang terindah di situ, ada kesinambungan, kontinu, tidak satu hanya sampai ke batas istiqomah saja nantinya, karena ada manfaat dari semua itu dan awalnya juga ada. Berawal dari keimanan, kita bekali dengan ilmu, dan kita harus terapkan dalam peribadatan dan lakukan semuanya dengan keikhlasan, sehingga akhirnya terdawamkanlah kita dalam istiqomah hingga insya Allah kehidupan yang kita harapkan, hidup yang bermanfaat di dunia ini, bisa berakhir dalam husnul khatimah. Apa yang kita tuju? Ya seperti doa yang kita panjatkan, wa qina adzabannar, terjauh kita dari azab api neraka agar bisa dengan rahmatnya Allah tempatkan kita dalam jannah. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kalau tadi imam kita membacakan surat Al-Imran, di awal kita baca surat Al-Imran 102, tapi ada di selanjutnya di 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ketika kita menjadikan hidup ini dengan berusaha, kita menjadikan persatuan dan kesatuan di jalan yang Allah ridhoi, wala tafarraqu, jangan sampai kita terpecah. Apapun ceritanya, hari ini ada hari pertama dalam melaksanakan ibadah puasa, nah, jadikan ini sarana untuk kita istiqomah menjalin ukhuwah. Yang kita kemarin sudah melaksanakan ibadah puasa, ada yang baru kali ini, hari ini memulai ibadah puasa, dua-duanya baik. Yang salah siapa? Yang mempermasalahkannya. Kalau kita mau istiqomah dalam menjalin ukhuwah. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran pada surat 49 di ayat yang ke-10.
atau surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, mudah-mudahan kita tetap menjaga istiqomah dalam keimanan kepada Allah. Ikhwah, bersaudara. Selama kita jadikan Allah sebagai Tuhan, untuk kita menjadikan Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita memohon, Allah adalah segalanya dalam hidup kita ini. Wa Rasulullah, dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Mustafa sebagai Rasulullah, itu saudara kita. Maka kita jaga persaudaraan ini. Dalam menjadi ikhwah, indahnya persaudaraan karena adanya kebersamaan. Tapi hari ini kita coba indahnya perbedaan karena kita semua berusaha untuk menjaga kebahagiaan. Apa yang kita harus pahami dalam syarat-syarat untuk menjaga istiqomah dalam menjadi ukhuwah ini? Yang pasti pertama harus kita tanamkan dalam diri kita syahrus sadri. Apa itu? Lapangkan dada kita. Gak bisa kita tanamkan persaudaraan kalau hati kita masih ada rasa dengki, iri, benci. Kalau hati kita masih aja dikendalikan oleh penyakit hati. Ada penyakit hati yang paling dahsyat sebenarnya yang kita selama ini menganggap ghibah, dengki, iri, hati, benci, sombong, segalanya. Tapi ada yang sebenarnya yang paling mengkhawatirkan kalau kita punya penyakit ini. Apa itu? Penyakit hati, ragu kita pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika Nabi katakan ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Dalam tubuh itu ada segumpal. Segumpal dalam diri kita tuh qalbu. Apakah masuk ke kategori jantung kita? Idza salahat, bila baik segumpal itu, salahat jasadul kullu, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat, manakala rusak segumpal itu, fasadat jasadul kullu, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Apa itu? Ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwa itulah yang namanya qalb. Maka ibadah yang terindah dalam kehidupan kita ketika kita bisa menjaga qalbu, menjadikan hidup kita terasa istiqomah, terutama dalam menjalin ukhuwah. Ketika kita bisa menata hati ini, lapangkan dada kita. Bahkan disampaikan oleh Rasul, di antara tanda orang meraih kebahagiaan itu, yang awal dikatakan darun wasi'un. Karena hadis ini bukan menggunakan makna yang asli apa adanya, tapi menggunakan makna kias, majaz, ditemukan di situ. Dar artinya qalbun. Jadi gudang atau rumah yang besar itu maksudnya hati yang lapang. Ingin meraih indahnya kita dalam istiqomah menjadi ukhuwah, pertama bekali kita dengan kelapangan dada. Tetangga kita bahagia, senang kita. Masjid ini makmur, pondok pesantren, tahfidz, darul firdaus, alhamdulillah semakin megah, bahagia kita. Ada masjid Bagus Salam di sebelah kita, bahagia kita. Kalau semua itu bisa terjadi dalam hidup ini, terasa indah kita. Inilah namanya innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita merasa diri kita beriman, saudara kita. Siapa yang beriman
kita terasa dekat dengan Allah ketika disebutkan asma Allah. Zikir tadi dalam surah ke-8 ya, di atas surat Al-Isra, Al-A'raf ya, ada surat Al-Anfal. Di ayat kedua Allah katakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika disebutkan asma Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati. Makanya ketika kita merasa diri kita beriman kepada Allah, zikir kita bergetar hatinya. Kadang-kadang bergetar sudah kapan? Waktu sholat subuh, rupanya kan kedinginan. Cerita ya, saya pernah dulu undang ceramah di Karangkobar, terus akhirnya besoknya ada pengajian lagi. Karangkobar itu di atas Banjarnegara, tapi naik sedikit sampai kita nanti ke daerah namanya apa itu yang bikin itu? Dieng. Nah, di sana subuh kita sholat. Pas sholat berjamaah apa yang menggigil, bang, apakah ini yang dikatakan orang yang beriman? Kenapa? Tadi saya waktu sholat bergetar. Rupanya kegeringinan menggigil, rupanya beda lagi ya. Disebutkan Rasulullah bergetar lagi. Maksudnya apa? Ada keagungan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita kecil. Maka zikir kita, mata kita yang dalam bulan Ramadan ini zikir, ingat akan Allah, jaga nafsu kita, jaga hawa kita, hawa daripada penglihatan mata kita akan melihat yang maksiat. Kenapa? Bisa merusak ibadah kita dalam taat. Hawa dalam lisan kita, mulut ini jaga, jangan sampai berucap yang tak bermanfaat, apalagi memfitnah dan menggibah. Yang ada ingat akan Allah, perbanyak kita berucap dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mulut kita zikir, jaga, jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang haram, karena kita ngerti kullu lahmin nabata min haram fannaru awla. Setiap satu yang datang dalam tubuh kita, daging lahmun nabata, tumbuh berkembang datang dalam tubuh kita ini min haram, dan satu yang sumbernya haram. Rezeki yang haram itu nggak usah kita bahas lagi tentang hisabnya. Rezeki yang halal itu dihisab, nanti ditimbang kemana saja kau gunakan, dari mana kau dapatkan. Tapi kalau rezeki yang haram itu cuma nunggu diazab. Fannaru awadi, maka neraka nanti lebih utama membersihkannya. Dikatakan kita cari yang haram tidak sulit, apalagi yang halal lagi, jadi dia memperhatikan tapi rusak kita. Sehingga segala macam cara dilakukan. Apapun yang kita perbuat rasanya tak perlu, yang penting apa yang kita harapkan dapat. Perlu injak bawah, sikut kiri kanan. Kalau perlu pinggiran atas, yang penting tujuan terdapat. Maka kalau kita paham di sini, syahrul sadri, lapangkan dada kita. Ingin terjaga untuk kita mewujudkan istiqomah, menjalin ukhuwah. Lalu bagaimana lagi yang kita siapkan syaratnya? Tanamkan yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Itu ta'aruf, mengenal itu. Kalau sudah kita saling mengenal, kalau kita tadi paham dalam ayat yang disampaikan pada surat Al-Anfal ayat 8 ayat 2 tadi, setelah hati kita bergetar, ingat akan Allah, disebutkan lagi tampak tanda-tanda kebesaran Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat ayatuhu, tampak dibacakan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat yang ini yang kita lihat, adik-adik kita mencoba mempondasikan Islam itu dengan Quran, dijadikan
kemarin anak saya masukkan di pondok tahfidz Quran karena di sini nggak bisa ke taman SD, taman ibtidaiyah. Saya cuma pesan, Quran itu Allah turunkan untuk rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang bagi sekalian alam. Ini saya sudah buka dalam surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa, penawar, wa rahmah, membawa kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Maka kalau bisa dan harus bisa, setelah kita memahami Quran dan mempelajarinya, apalagi menghafalnya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana? Sebelum kita dengan Quran kita sudah baik, mau kita mondok di pondok pesantren tahfidz Quran ini, setelah datang Quran kita semakin harus lebih baik lagi. Itulah akhlak. Iman, Islam, akhlak. Yakin kita dalam keimanan, kita ada kehidupan setelah kematian, maka kita dalam ketaatan, ibadah, tapi tidak ada artinya kalau tidak ada implementasinya dalam keseharian. Itulah akhlak. Ya kalau kita bicara tentang tauhid, keimanan, di situ aja sudah cukup. Tapi penerapannya, bagaimana kita berakhlakul karimah, bagaimana Allah mempersiapkan Rasulullah turun ke permukaan bumi ini, diciptakan oleh Allah sebelum bumi ini ada yang namanya Nur Muhammad, sudah ada duluan. Apa tujuannya? Maka Nabi sampaikan kepada umatnya, innamal bu'irtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke permukaan bumi ini tak lain tak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Maka apa yang kita ta'aruf, kita kenal. Kenapa kita kenal? Karena kita tahu tadi dengan zikrullah, kita ingat Allah, bergetar hati ini. Dengan menyebut asma Allah, dengan mengingat ayat-ayat yang ada tersurat dan tersirat, yang tersirat fenomena alam yang ada ini, itu hal-hal yang merupakan keagungan Allah. Bukan kita kembalikan, itu sudah takdir. Kita memahami qada dan qadar itu proses. Maka ketika kita melihat tanda-tanda besar Allah, ada keagungan Allah di dalamnya, kita semakin bertambah keimanan kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Kenapa bisa demikian? Karena kita semakin mantap dalam istiqomah. Baru langkah kita wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah kita serahkan semuanya. Tawakal. Makanya kalau kita ingin meraih kebahagiaan itu, iman kita tingkatkan, Islam ilmu kita terapkan. Keilmuan ini kalau tanpa ilmu kita berat nanti dalam melaksanakan apapun yang merupakan tindakan. Kenapa? Karena ilmu inilah yang mengantarkan kita dalam kemudahan, dan ilmu ini juga lah yang mengantarkan kita meraih kemuliaan. Bekalnya iman. Siapa yang mengatakan demikian? Allah sampaikan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa darajat. Kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan, bekali diri kita dengan iman, wujudkan kita dalam pengetahuan, baru praktekkan kita dalam peribadatan, ibadah, amal. Makanya tadi Syahrul Sabr, bagaimana kita menjadikan satu keindahan lapang dada kita, bekali kita dengan ilmu, ta'aruf kita, kenal kita. Kenapa kita berbondong-bondong datang ke Masjid Al-Firdaus ini? Tahu kita, tenang di sini, ada ketenangan, tenang dan nyaman, tidak menjadikan propaganda, apalagi provokator mewujudkan kehidupan menjadi malapetaka. Tidak ada. Kenapa? Kita tanamkan di sini indahnya
Al-ittihad asasun najah. Satu persatuan, satu visi kita untuk merupakan dasar menuju pada kesuksesan. Kita doakan saja guru kita, abah kita, Sholihuddin Al-Hafidz Al-Mukarram, diberi sehat, diberi selamat, ditanamkan penuh kesabaran, masih muda usianya, tapi luar biasa ilmunya, dan semoga kita bisa belajar pada beliau dengan kesabarannya. Itu yang tenang. Maka ketika kita paham dengan apa yang Allah sampaikan, ketika Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi, orang yang beriman, orang yang berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah. Bagaimana kita meraih kebahagiaan dari bekali dengan keimanan, wujudkan dalam keilmuan, terapkan dalam peribadatan, tapi akan bahagia kita walaupun kita ibadah setiap hari panjang, kita berzikir banyak, kita bersedekah, taat kita dalam ibadah, tapi tak ada keikhlasan di dalamnya, nonsen. Makanya ada orang mata capek ibadah, kalau nggak ikhlas itu. Maka ibadah itu harus dibekali dengan ikhlas. Siapa yang bilang? Allah juga sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Ibadah kita dengan ikhlas, kalau enggak kesel. Kita capek-capek, enggak ada yang lihat, mantel. Kenapa? Rupanya ibadah kita bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang. Baca Quran sepanjang waktu, dikasih teori sama ustaz kita. Kalau kita baca 2 kali, kita dapat 10, berarti kita bisa mendapatkan 10 juz sehari. Kita baca 3 kali, kita dapat nanti 6, dapat 3 kali 2, nanti kita baca 6 kali sehari bisa kita khatam. Kalau kita kejar untuk hanya sekedar bilangan, capek. Tapi kalau kita lakukan lillahi ta'ala, hanya karena Allah, Masya Allah, baru nanti kita akan bersabar ke lapangan dada ini akan terasa indah. Kenapa? Quran Allah turunkan wa syifa, dia merupakan penawar, wa rahmah, dan mendatangkan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Maka bekali kita dengan keimanan tadi, dikasih dengan ilmu, dan dilaksanakan dalam peribadatan, dan kita lakukan dengan keikhlasan. Mari kita terima kita. Tak bisa juga kita walaupun ikhlas terus berharap bahagia tanpa kita harus istiqomah. Mana kita ibadah hari ini, mantap kita ibadah hari ini dengan penuh keikhlasan, memandang besok tak lagi. Padahal kita tidak tahu kapan kita mati, betul? Ya Pak, Bu. Kapan kita mati tidak tahu. Tapi mati itu pasti. Dari mana kita ngerti? Bukan tadi turunkan ayat itu surat kita dari surat ke-8 ke surat ke-7. Di ayat ke-34 Allah katakan, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat itu datang padanya apa? Ajal. Ajal itu apa? Batas waktu kita hidup ini, kematian. Apabila datang ajal pada mereka, la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada yang bisa menunda, ada pula yang bisa memajukan. Walau sa'ah, walaupun sesaat. Jadi nggak usah takut dengan waktu itu, nggak usah ada yang meri, tapi tak ada pula yang meri, ya. Ada nggak tetangga yang meninggal terus bilang, dia duluan kenapa tak aku, kan gitu? Kan aku yang lebih banyak ke masjid, kan aku yang banyak ibadah, harusnya aku dong yang lebih ketemu, kan gitu? Tak ada yang meri, tapi harusnya kita harus berkali diri. Makanya ketika kita kena penyakit yang dahsyatnya luar biasa, apa itu? Wahan. Bahaya bagi kita. Apa itu? Cintanya kepada dunia yang berlebihan, mengendalikan Tuhannya dengan Tuhan yang ada dan bukan Allah. Dia jadikan pangkat sebagai Tuhan, dia jadikan harta sebagai Tuhan, dia jadikan jabatan sebagai Tuhan. Padahal dia jauh lebih mulia daripada harta, pangkat, dan jabatan. Kenapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita yang sebenarnya.
Na'udzubillah min dzalik. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi kalau kita pahami hidup ini, kita tetapkan dalam kehidupan ini untuk bisa merasakan indahnya istiqomah. Bagaimana kita sampai daripada iman, ilmu, ibadah, ikhlas, istiqomah. Maka ketika istiqomah itu syarat yang harus kita siapkan tadi diawali syarhus sadri, lapangkan dada kita. Yang kedua, ta'aruf, kenalkan kita kepada Allah. Yang ketiga, ta'awun. Maka kalau kita sudah saling mengenal, kita saling menolong, itu yang namanya bagaimana menjalin ukhuwah. Bukan kita bingung. Ya makanya syarhus sadri tadi yang paling penting. Syarhus sadri. Bagaimana kita menjadikan kelapangan dada diri kita. Lihat orang yang senang kita bahagia, lihat orang yang bahagia kita senang. Jangan sebaliknya, orang yang senang kita susah, orang yang susah kita senang. Tonggolnya tuku TV momen, tonggolnya tuku motor meriang, giliran tonggolnya tuku mobil mati. Ini kenapa? Penyakit yang namanya hubbud dunia, mencintai dunia mengalahkan cintanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, apa penyakit yang bahaya tadi? Yang kita kadang-kadang tak pernah marry dengan mati, tapi kadang-kadang kita malah takut mati. Na'udzubillah min dzalik. Wa karahiyatul maut. Takut kita mati. Padahal mati itu tidak perlu kita takuti. Kenapa? Pasti. Tadi kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34. Setiap umat itu datang pada satu kematian, dan ketika kematian itu datang kapanpun saja, tidak ada orang yang bisa mengajukannya dan tidak ada orang yang bisa menundurkannya. Inilah keindahan hidup. Maka bagaimana kita masa hidup ini istiqomah menjalin ukhuwah? Bagaimana menjalin ukhuwah tadi? Kita bekali dengan ta'awun, saling tolong menolong. Kalau sudah saling tolong menolong, maka kita tafahum, kita memahami. Kalau sudah kita memahami, tingkatkan lagi namanya takaful. Kalau perlu dalam berbisnis dan berusaha, kita juga saling tolong menolong untuk karena mendapatkan bihablillahi jami'ah, di jalan Allah tadi dengan kesindahan. Bertemu kita dalam persatuan dan kesatuan. Barulah sampai kita nanti tasamu. Apa itu tasamu? Kita tanamkan toleransi. Kalau sudah toleransi, kita saling mengerti dan memahami. Ada yang lebih tingkatnya tinggi. Apa itu? Ihsan. Al-ihsan itu yang disampaikan dalam ulama, itulah yang paling utama dan paling tinggi di antara sebuah cara untuk menjadi istiqomah, menjadi ukhuwah itu. Apa itu? Menyukai orang lain dengan apa adanya, bahkan lebih mencintainya seperti mencintai dirinya sendiri. Masya Allah, itulah kekuatan seorang muslim sejati. Bukan kita saling benci. Maka kalau sudah demikian yang terjadi, aduh nikmatnya, hikmahnya kita dapat persatuan dan kesatuan terwujud dalam kenyataan. Hikmahnya kita dapat karena kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya kita pun dapat kenapa? Karena kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Bapak Ibu hadirin muhtaramin rahimakumullah. Kalau kembali lagi kita kepada Al-Quran, kenapa kita paham di dalam bulan suci Ramadan ini kita bangga dan bahagia supaya kita terbebas dari azab dan siksa neraka. Awalnya Ramadan ini rahmatnya Allah turunkan. Di pertengahan Ramadan nanti kita dapatkan ampunan yang Allah berikan dari keampunan dosa-dosa yang kita lakukan. Di akhir Ramadan ini kita mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Menjadi ukhuwah tak lain dan tak bukan menyambung indahnya satu yang tadi sudah hampir mirip, ta'awun dan takaful. Itu kita dengar selalu dalam dunia asuransi Islam ya. Takaful. Ini yang apa diniatkan? Niatkan kita hanya untuk sedekah. Sholat penting, bahkan sholat kuncinya ibadah dan seluruh ibadah kita. Zikir apalagi itu yang paling utama dalam ibadah karena ingat akan Allah. Sehingga apapun yang kita perbuat kalau ingat pada Allah, Allah bersama dengan kita. Tapi ternyata sholat dan zikir itu kita masih tahu bahwa kita belum yakin Allah hanya mencintai ibadah dalam sholat dan zikir kita. Ternyata bukan itu yang utama di mata Allah. Apa itu? Sedekah.
tijaratan lan tabur. Jadi perniagaan yang tak pernah merugi itu perniagaan kita pada Allah. Di antaranya wa anfaqu mimma razaqnahum, yang Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Nanti buka lagi dalam Quran surat nomor 63. Betul ya para ustaz? 63 itu surat Al-Munafiqun, betul? Ya. Surat 63 ayat ke-10. Ketika Allah katakan anfiqu, infakkan mimma razaqnakum, dari rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum datangnya nanti kepadamu kematian. Qabla an ya'tiya ahadakumul maut, berkatalah kita, wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqahu wa akun minas salihin. Ya Allah, Pak, inilah kita motivasi dalam Ramadan ini. Ketika kita tahu nanti baru pentingnya sedekah itu saat kita sudah mati, saat kita sakaratul maut, saat kita nanti sudah ditanamkan, sudah tidak ada lagi hubungan dengan dunia ini, baru kita katakan, Rabbi, laula akhartani, ya Allah, kalaulah Kau beri aku kesempatan di akhir dan di dunia sedikit aja, ya Allah, ila ajalin qarib, dari batas waktu yang ada yang dekat ini Kau beri aku kesempatan, mau ngapain dengan mereka? Fa saddaqahu, aku mau bersedekah, bukan mau solih, bukan. Tapi Pak Asad dan mau aku mau bersedekah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tumpuk harta untuk besok, tapi kita tidak ngerti bahwa surat nomor ke-7 ayat 34 tadi, kapanpun kita bisa mati. Makanya harta kita yang hakiki, harta yang kita sudah wujudkan dalam bentuk ibadah dengan sedekah. Bangun kita masjid ini, bangun kita pondok pesantren, ciptakan suatu amal jariah, itulah sebenarnya harta kita yang terindah. Wakum minas sholihin, dengan sedekah tadi berharap, ya Allah, mudah-mudahan aku bagian daripada ibadah orang-orang yang soleh. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, banyak hal yang kita bisa pahami dari apa syarat dan bagaimana cara menuju kepada istiqomah menjadi ukhuwah tadi. Kita bekali dengan syarhus sadri, bagaimana kita lapangkan dada dan ta'aruf, kita pahami dan kemudian kita tafahum, kita kenal dan kita tafahum, kita pahami dan ta'awun, kita saling menolong, dan kemudian takaful, kita bisa menolong dalam bisnis dan usaha selama karena Allah, sampai kita pada tasawuf, sampailah kita pada pengertian dalam namanya yang namanya toleransi. Puncaknya jadikan ini ihsan, cintai dan sukai apapun yang ada di sekeliling kita karena Allah, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka di antara kita yang beriman ini, kita bersaudara. Perbedaan bukan menjadi permasalahan, yang menjadi masalah kalau kita permasalahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak layak dan tidak bijak kalau terlalu panjang dan terlalu lama, tapi harus kita mengerti dan memahami bahwa hidup ini adalah anugerah, dan hidup ini adalah ibadah, dan hidup ini terasa indah. Tapi di tengah keindahan hidup ada yang paling indah, itulah kematian. Saat ini kita bahagia indah ibadah di Masjid Al-Firdaus, tapi kita tidak tahu setelah ini tipu daya setan datang menggoda dan kita kalah. Tapi kalau kematian kita jaga dengan 5 langkah tadi, berawal dengan keimanan, meningkat dalam keilmuan, berudar dalam peribadatan, dan kita lakukan dengan keikhlasan, maka kita dalam keistiqomahan, maka akhirnya hidup kita diakhiri dengan husnul khotimah, tempatnya adalah jannah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Pokoknya jadi jadi syekh Furman, benar Furman yang menjadi hadisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalaulah lidah yang tak bertulang ini melukai hati saudara-saudariku pada pagi hari ini, kemana obat dan dicari kecuali untayan maaf buat dan dua tangan ini, memohon dengan setulus hati agar bisa mendapatkan kebaikan dalam keridhaan ilahi Rabbi. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Atlubu minkum al-afwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi